Wajah ini terlalu mulia untuk seseorang dengan kepribadian selemah itu. Kalila bukan orang seperti itu. Begitu Dione melihat wanita itu pergi, ekspresinya sedikit melunak. Ia melirik ke arah Cosmo dan berkata, "Tuan Adams, tolong atur seseorang untuk menjaganya." Cosmo sempat tertegun, tapi segera mengangguk cepat. Neil memeluk Dione dan mereka pun pergi bersama. Tak lama kemudian, hanya tersisa mereka bertiga di tempat itu. Cosmo menatap Eloise dengan ekspresi rumit. Melihat matanya yang masih merah karena menangis, ia hanya bisa menghela napas panjang, lalu memeluknya dan bersiap untuk pergi. Namun Heston tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih lengan Eloise. Bahkan dirinya sendiri tampak terkejut seolah tidak tahu mengapa ia melakukan itu. "Tuan Brown, maksudmu apa?" Tanya Cosmo tajam. "Sepupuku tidak ada hubungan denganmu. Meskipun dia mungkin pernah menyukaimu dulu, itu hanyalah kesalahan. Dia memang buruk dalam memilih. Sekarang aku yang akan menjaganya. Kau tak perlu mencampuri lagi." Cosmo menatapnya tajam. Jika pandangan bisa membunuh, Heston pasti sudah mati berkali-kali di hadapannya. Heston akhirnya melepaskan genggamannya, hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh. Ia bingung, namun ia tahu, dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di kantor, Cosmo mengikuti Eloise yang kembali lebih dulu. Mereka menemukan Winnie sudah duduk di dalam. Eloise terkejut. Winnie mendongak dan mengernyit sedikit. "Kenapa kamu terlihat seperti itu? Apa yang terjadi?" Eloise buru-buru menyeka air matanya dan tersenyum. "Tidak, aku baik-baik saja. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa belum pergi?" Kalila melirik ke arah pengawal di sampingnya. Cosmo segera paham, bukan karena Kalila tidak ingin pergi, tapi karena dia tidak diizinkan. Trevin hanya dijaga oleh perawat saat ini. "Mau menjenguknya?" tanya Cosmo. Kalila terdiam. "Haruskah dia pergi? Dia belum sepenuhnya stabil. Akan lebih baik jika kamu menunggu di sisinya sampai dia sadar," lanjut Cosmo. Kata-kata itu seolah memberinya alasan. Kalila mengangguk. Ia sempat berpikir pengawal akan menghentikannya, tapi tidak. Lelaki itu berdiri kaku seperti tiang, sama sekali tak bergerak. Kalila bukan orang bodoh. Ia segera menyadari mengapa ia dibawa ke sini setelah keluar dari rumah sakit. Semua orang tahu tentang kebenaran, tapi tampaknya, kebenaran tidak lagi penting. Ia hanya tersenyum pahit dan mengikuti Eloise pergi. Cosmo menyipitkan mata ke arah pengawal dan bertanya, "Kau dari pihak Paman Hun bukan? Apa maksud semua ini? Apa yang dia inginkan dariku?" Pengawal itu mengangguk. Tuan Hun berkata, ada hal-hal dari masa lalu yang terlewatkan. Ia tak menyangka semuanya akan menjadi serumit ini. Tapi sekarang identitas Nyonya terlalu sensitif, dan dia menggunakan situasi ini untuk menarik keluar orang-orang di balik serangan terhadapnya. Cosmo akhirnya mengerti lalu tertawa pelan. Keluarga Hun penuh dengan rubah licik. Mereka bahkan membawa seseorang yang sangat mirip Kalila, tapi tetap saja itu cuma salinan lemah. Jika mereka mengira bisa menipu keluarga Hun, berarti mereka meremehkan kekuatan sejati di balik keluarga itu. Tidak heran mereka tak menyingkirkan Winnie malah menjaganya, bahkan menyamarkan pengamanan karena takut sesuatu terjadi padanya. Cosmo menduga rencana ini telah disusun sejak lama, mungkin sejak Kalila dan Trevin kembali ke keluarga Hun. Kini Cosmo tidak tahu apakah ia harus kasihan atau mengejek dalang di balik semua ini. Tuan dan Nyonya tua keluarga Hun memang sudah lama tidak ikut campur, tapi sekarang mereka turun tangan langsung. Cosmo bisa membayangkan betapa celakanya si dalang jika sampai tertangkap. Madam meminta Tuan Cosmo untuk membantu menciptakan kesempatan bagi Winnie dan Tuan muda untuk dekat. Katanya itu akan lebih mudah jika dilakukan oleh Anda. Dia sendiri akan mengurus Kalila, kata sang pengawal. Cosmo mengangguk. Ia tahu sekarang dirinya hanyalah umpan. Sementara itu, Trevin sadar tepat lewat pukul 3 pagi. Ia membuka mata dan menatap kosong ke langit-langit putih. Beberapa detik berlalu sebelum ia sadar di mana dirinya berada. Trevin menggerakkan jari-jari, merasakan hangat di telapak tangan. Sebelum ia sempat menoleh, suara yang sangat ia kenal terdengar di telinganya. "Kamu sudah bangun." Wajah Kalila muncul di hadapannya. Matanya merah tapi kini bersinar penuh kegembiraan. Trevin mengira ia sedang bermimpi. Atau mungkin ia telah mati. Kalila menatapnya begitu khawatir, apa ini mimpi sebelum kematian? Pikir Trevin. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Kalila buru-buru menahan tangan itu. "Jangan bergerak, aku panggil dokter dulu." Kalila menekan bel perawat.
Trevin ingin berbicara, tapi tenggorokannya terlalu kering. Setiap gerakan kecil membuatnya kesakitan, jadi ia mengurungkan niat. Tunggu, sakit. Kalau begitu, dia masih hidup. Rasa sakit itulah yang membuat kesadaran Trevin pulih seutuhnya. Ia menatap Kalila tak percaya. Dokter dan perawat segera masuk ke ruangan. Dokter, dia sudah sadar. Apa ada yang perlu dikhawatirkan? Tanya Kalila dengan penuh semangat. Trevin sudah lama tak melihat Kalila seperti ini. Wajahnya mungkin berbeda, tapi setiap gerakan dan rasa sayang yang terpancar mengingatkannya pada Kalila 5 tahun lalu. Meski tenggorokannya nyeri, ia berusaha bicara. Lila, bisiknya serak, seperti tali yang nyaris putus. Ia tak berharap Kalila mendengarnya, tapi Kalila justru berbalik dan mendekat. Ada apa? Kamu mau minum air? Tanyanya lembut. Trevin mengangguk. Dadanya semakin nyeri, tapi ia tidak peduli. Yang terpenting Kalila di sini. Ia menggenggam tangannya erat. Tidak kuat tapi cukup untuk menahan sosok itu di hadapannya. Dokter menatap Trevin dengan heran. Rumor dari luar sepertinya tak bisa dipercaya. Kalila ingin mengambilkan air untuk Trevin, tetapi pria itu menolak melepaskan genggamannya. Tatapan matanya yang dalam dan penuh kasih membuat jantung Kalila berdegup kencang. Trevin tak ingin kehilangan momen ini bahkan untuk sedetik pun. Kalila berusaha mengabaikan naluri tubuhnya yang ingin menarik diri. Ia tak ingin merusak suasana langka ini. Setelah dokter memeriksa tanda-tanda vital Trevin, ia menghela napas lega dan berkata, "Bahaya sudah berlalu, tapi dia masih butuh banyak istirahat. Ruangan ini juga terlalu sempit, jadi mohon rawat dia dengan baik." "Terima kasih dokter," ucap Kalila tulus. Ia merasa lega mendengar Trevin sudah melewati masa kritis. Kalila ingin melepas genggamannya, tapi Trevin tetap tidak mengizinkan. Tak ingin menyakiti luka pria itu, Kalila hanya berdiri canggung di sana. Sadar akan situasinya, dokter tersenyum sambil berkata, "Silakan lanjutkan bicara." "Kami keluar dulu." Begitu para staf medis pergi, Kalila menatap Trevin dengan sedikit rasa bingung. Sisi Trevin yang manja ini terasa asing baginya, dia seperti anak-anak mereka. "Lepaskan," ucap Kalila, kali ini lebih tegas. Trevin tetap diam. Ia menatapnya lekat-lekat, keras kepala menunjukkan niatnya tanpa sepatah kata pun. Kalila sempat terdiam, lalu mencoba membujuknya dengan suara lembut. "Kalau kamu tidak melepaskan tanganku, bagaimana aku bisa mengambil air untukmu? Kamu pasti haus kan? Sudah lama kamu tak sadarkan diri. Tak ingin bicara denganku." Trevin menatapnya lemah, seolah tak percaya wanita di hadapannya benar-benar Kalila. Begitu familiar, begitu lembut seperti Kalila yang ia kenal beberapa tahun lalu. Kalila bahkan sempat berpikir, apakah otaknya terkena dampak luka. Ia menyentuh dahi Trevin, lalu mengecek suhu tubuhnya. Untungnya normal, namun bagi Trevin semua ini terasa seperti mimpi. Bahkan ketika menggenggam tangan Kalila dan merasakan kehangatannya, semuanya masih terasa tidak nyata. Melihat kegelisahan di matanya, Kalila membelai rambutnya perlahan dan berkata lembut, "Aku ingin bicara denganmu, jadi bolehkah kamu minum dulu?" Trevin akhirnya melepaskan tangannya, meskipun dengan rasa enggan. Ia terus menatap Kalila penuh rasa sayang. Kalila tersenyum kecil, tatapannya melembut sepenuhnya. Ia menuangkan segelas air dan menyuapkannya perlahan. Tenggorokan Trevin terasa sedikit lebih baik. Jika ini mimpi, pikir Trevin, aku tak ingin terbangun lagi. "Pulanglah dan istirahat," ucap Trevin pelan. Ia merasa bersalah melihat lingkaran hitam di bawah mata Kalila, juga matanya yang sembab. Kalila ragu sejenak, lalu mengangguk. "Kamu ingin makan apa? Bubur sayur mungkin?" tanyanya. "Asalkan buatanmu, aku pasti suka," jawab Trevin sambil tersenyum lembut. Kalila hanya menatapnya tanpa kata, lalu berpamitan dan pergi. Meski berat melepasnya, Trevin tahu Kalila sangat lelah. Namun ia tak menyangka, setelah tertembak, sikap Kalila akan berubah sedemikian rupa. Apakah ini berkah tersembunyi? Trevin tersenyum dalam hati. Di luar kamar Cosmo menjaga pintu. Selain mengawasi Trevin, ia juga memastikan Kalila aman. Setelah Kalila keluar, Cosmo masuk ke ruangan lalu duduk dan menatap Trevin. "Tuan Hun, Anda benar-benar hebat. Gunakan trik hampir mati demi mendapatkan pengampunan istri sendiri. Hebat sekali," sindirnya. "Jujur saja kalau Anda mati, mungkin akan ada 2 mayat yang dikubur sekaligus." Trevin tertegun. "2 mayat? Apakah maksudnya Kalila?" Cosmo meliriknya dengan tajam dan berkata,
kau nggak tahu kalau kau punya anak perempuan. Trevin tercengang. Anak perempuan, Kalila punya lebih dari satu anak. Batinnya dengan ekspresi bingung. Yakin, kenapa tidak pernah curiga? Tanya Trevin serius. Cosmo pun menjelaskan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menyelidiki kelemahan lawan. Tapi saat menyelidiki Heston, dia malah menemukan fakta mengejutkan bahwa Nita adalah anak Kalila. Itu pun berkat pengakuan Eloise. Kalila kembali ke kota ini bukan karena Trevin, tapi demi anak-anaknya. Cosmo bahkan merasa, jika bukan karena anak-anak itu, Kalila tak akan pernah kembali. Mungkin dia sudah menikah lagi. Trevin seperti tersadar dari mimpi buruk. Selama ini, ia bahkan tak tahu bahwa istri dan anak-anaknya masih hidup. Dengan suara berat Trevin bertanya, di mana anak itu sekarang? Cosmo menjawab, Heston diam-diam membenci Kalila karena menjaga anak-anak. Dia terus mencampurkan sesuatu ke dalam obat anakmu. Memang tidak fatal, tapi cukup untuk membuat tubuhnya lemah sejak lahir. Dan akhirnya, saat anak itu jatuh sakit, itulah yang memaksa Kalila kembali. Tatapan Cosmo menjadi dingin saat mengatakannya, ia bukan orang baik, tapi menyerang anak-anak itu terlalu rendah. Kalau Nita tidak cukup kuat, mungkin dia sudah tidak ada, tambahnya. Bawa dia kembali, jangan beritahu Kalila, ucap Trevin tegas. Ia ingin membuat Heston membayar, tapi ia tak ingin Kalila tahu semuanya. Kalila mungkin masih punya rasa terima kasih pada Heston. Ia takut kebenaran ini akan menghancurkannya. Cosmo menatapnya datar. Aku sudah lakukan. Aku tak mau buang waktu menunggu kamu bangun. Kukatakan pada Heston kalau Kalila mengalami kecelakaan. Dia panik dan langsung kembali. Gadis kecil itu sekarang sudah aman dijaga oleh orang yang tepat. Putrimu bisa dibawa ke sini setelah beberapa waktu ketika dia merasa lebih baik. Tetapi dia tetap membutuhkan sumsum tulangmu untuk sembuh, jelas Cosmo. Terima kasih, ucap Trevin singkat tanpa berkata lebih banyak lagi, namun ia akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Cosmo tak peduli, karena anak dari Trevin adalah anaknya sendiri, belum lagi anak itu memang sangat menarik, bahkan ia pun tak kuasa untuk tidak bersikap lembut padanya. Namun, aku belajar sesuatu dari Eloise. Kalila mungkin adalah putri kandung Elian, saudara laki-laki Heston, tapi tampaknya Heston tidak tahu soal ini. Apa? Tanya Trevin dengan heran. Cosmo mengangguk dan melanjutkan, Elian tidak menyukai Kalila sebelumnya, jadi dia mengirim orang untuk menyelidiki siapa dia. Dia pikir akan dianggap sebagai suatu kebaikan untuk memberikannya kepadamu, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan kebenaran tentang Kalila. Golongan darah mereka berdua sama persis, jadi dia buru-buru meminta seseorang untuk memeriksanya. Namun dia tidak menyangka akan mengetahuinya. Cosmo menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang. Trevin benar-benar tidak menyangka bahwa kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Ini benar-benar aneh untuk dikatakan. Namun, mengapa Kalila bisa menjadi putri Elian? Ibunya selalu tidak menyukai keluarga Brown. Jika dia tahu tentang ini, apakah dia akan mulai tidak menyukai Kalila? Trevin mengerutkan kening, merasa sedikit kesal. Dia tidak ingin hal-hal seperti ini mengganggu hubungan mereka yang akhirnya sedikit membaik. Cosmo menghela napas dan menepuk bahu Trevin. Kakak, masih banyak yang harus diselesaikan. Cepat sembuh. Trevin mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Lucas mengantar Winnie pulang, dan Winnie mengucapkan terima kasih sebelum keluar dari mobil. Nyonya, kata Lucas. Winnie tertegun sejenak, namun ketika teringat akan sikap Dione dan Neil, dia pun berkata enteng, saya bukan nyonya, mungkin orang itu yang nyonya. Lucas menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku percaya pada Presiden Hun, karena dia sangat mencintaimu, dia tidak akan menerima orang yang salah. Winnie menggerakkan bibirnya tapi tidak berbicara. Nyonya, Tuan Hun sangat merindukanmu selama ini. Tuan Hun mungkin bersikap seolah tidak peduli, tetapi sebenarnya, dia tidak pernah berani mencintaimu. Dia orang yang sombong, kata Lucas. Dan karena dia sangat bangga, dia tidak tahu bagaimana cara mencintaimu, lanjutnya. Winnie terdiam. Lucas melanjutkan, apakah kamu ingat saat kamu diculik? Presiden Hun terluka saat mencoba menyelamatkanmu, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Karena begitu diketahui bahwa dia terluka, seseorang akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, dan jika dia menunjukkan terlalu banyak cinta padamu, kamu akan menjadi pusat perhatian semua orang, kata Lucas. Cintanya padamu akan menempatkanmu di garis tembak, tambahnya. Winnie sedikit terkejut,
dia teringat kejadian saat dia diculik. Saat itu mereka belum menikah. Dione pernah menceritakan hal itu kepadanya, tetapi dia langsung menepisnya seolah tidak peduli, sehingga Dione mengira dirinya dibenci. Kalau dia begitu lemah, dia hanya akan menjadi beban bagi Trevin. Itulah yang terjadi. Lukas tidak ingin membenarkan tindakan Trevin, tetapi ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka yang harus diselesaikan. Winnie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, untuk beberapa hal, kebenaran tidak lagi penting, biarkan saja, semuanya sudah berakhir. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Winnie keluar dari mobil, tetapi tidak menyangka akan melihat orang yang tidak diharapkan. Di pintu masuk rumah besar itu, berdiri Paman Neil. Dia juga ditemani Heston dan Elian yang berdiri di sampingnya. Winnie mengerutkan kening dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. "Kemana kau pergi? Dan mengapa kau kembali begitu terlambat?" tanya Heston tampak khawatir. Winnie menghindari tangan Heston, lalu tersenyum dingin dan berkata dengan nada sarkastis, "Kapan aku membutuhkanmu untuk mengurusi urusanku? Dulu aku berutang budi padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Namun setelah 5 tahun saling memanfaatkan, itu sudah cukup. Sekarang kita tidak ada hubungannya lagi." "Winnie," kata Heston lembut, dia tidak suka melihatnya seperti ini. Wajah Heston agak gelap, dia sebenarnya tahu bahwa dengan karakter Winnie, ikatan mereka pasti akan hancur ketika dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Dan dia tidak ingin menghubunginya, atau menemuinya. Namun kemudian dia berpikir bahwa setidaknya Nita ada di tangannya. Dia bisa mengancam Trevin dengan anaknya, dan dia bisa melakukan apa saja untuk setidaknya menjaga Winnie di sisinya, tapi dia tidak menyangka bahwa saat dia baru saja pergi dari sana, dia baru saja menerima pesan kalau Nita dibawa pergi. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Elian menatapnya dengan penuh kasih sayang, "Winnie, pulanglah bersamaku, keluarga Brown adalah rumahmu." Sudut mulut Winnie berkedut sedikit saat dia menatapnya dengan dingin, menatap wajah baiknya, dia merasa jijik. "Maaf, saya bukan Brown. Tuan Elian, jangan menyebarkan rumor palsu, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Anda," kata Winnie. "Entah kau mengakuinya atau tidak, aku adalah ayahmu Winnie, tolong patuhi. Trevin bukanlah pilihan yang baik, di masa depan aku akan melakukannya. Aku akan memilih orang yang lebih baik untukmu," kata Elian dengan suara dalam. Dia melirik Dione dan Neil dengan mata tajam, "Terlebih lagi, saya khawatir Nyonya Hun tidak menyukai orang-orang dari keluarga Brown, jadi jangan keras kepala." "Yo, jadi kau juga tahu bahwa aku tidak menyukai orang-orang dari keluarga Brown, tetapi kau masih punya nyali untuk datang ke rumahku untuk mencari mereka. Aku menyarankanmu untuk segera pergi dan membawa orang-orangmu pergi, jangan biarkan aku melakukannya sendiri, karena itu tidak akan terlihat bagus," kata Dione mendengus dingin. Tidak peduli seburuk apapun Trevin, dia tetap putranya. Dia bisa memarahinya sendiri, tetapi bagaimana dengan Elian? Apa haknya untuk berani menuding putranya? "Siapa dia? Kau pikir aku mau?" "Ngomong-ngomong, seorang pria dari keluarga Wayne yang mengambil istriku." Elian mencibir. Wajah Dione tiba-tiba menjadi gelap, matanya penuh kebencian. "Jika kamu tidak memaksanya, dia bahkan tidak akan berpikir untuk pergi." "Elian, apakah kamu sudah melupakan semua dosa yang kamu lakukan? Aku tidak membunuhnya. Jika aku ingin dia mati, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk hidup bahkan jika dia menikah dengan orang itu," kata Elian. Perkataan Elian menusuk hati Dione dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. "Sudah cukup, diamlah. Kau tak pantas menyebut-nyebut nama orang tuaku," Winnie membentak dengan suara keras. Kalila melotot marah ke arah Elian, dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu, tetapi menurut kesannya, kedua orang tuanya sangat memanjakannya, dan mereka menikah dengan bahagia. Sekalipun ada sesuatu antara ibunya dan Elian di masa lalu, dia tahu bahwa ibunya sangat mencintai ayahnya.